Perkenalkan, nama saya Wiwin Zulhida, NIM 2016-2201-0010. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis? Nah, di sini kita akan membahasnya. Mulai dari definisi uji hipotesis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, seperti teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan, dalam statistika, hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi, karena biasanya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menggali informasi mengenai karakteristik populasi secara langsung. Nah, uji hipotesis sendiri itu adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Karena dalam melakukan uji hipotesis kita menggunakan data sampel yang karakteristiknya bisa berbeda dari sampel ke sampel. Kita tidak bisa yakin 100% terhadap kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhir tersebut bisa membenarkan atau menyalahkan klaim yang kita buat karena klaim tersebut bisa benar atau salah. Selanjutnya ialah jenis hipotesis. Di sini ada dua jenis. Yang pertama hipotesis nol, dinotasikan dengan H0. Adalah hipotesis yang akan diuji. Istilah nol di sini menyatakan tidak ada perubahan, tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Hipotesis nol akan diasumsikan benar sampai bukti sampel berkata sebaliknya. Kemudian hipotesis alternatif dinotasikan dengan H1 adalah hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang kita cari bukti untuk mendukungnya. Nah, dua hipotesis ini mempunyai perbedaan. Perbedaannya diantaranya satu ialah jika hipotesis alternatif, jika kita ingin melakukannya, kita harus mencari bukti. Buktinya itu adalah untuk mendukungnya. Kemudian pengujian uji hipotesis. Langkah-langkah dalam membuat uji hipotesis. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, tentukan taraf nyata A atau disebut juga level of significance. Yang ketiga, tentukan nilai kritis atau nilai tabel dan statistik uji hipotesisnya. Keempat, hitung nilai statistik uji hipotesis. Yang kelima, pengambilan keputusan. Kemudian B. Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis. Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis dihadapi dengan dua kemungkinan kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1. Kesalahan yang dipengaruhi apabila menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Probabilitas kesalahan tipe 1 ini biasanya disebut dengan alpha risk atau resiko alpha. Alpha risk dilambangkan dengan simbol A atau disebut dengan alpha. Kemudian kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2, kesalahan yang diperbuat apabila menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Probabilitas kesalahan tipe 2 ini biasa disebut dengan beta risk atau resiko beta. Beta risk dilambangkan dengan simbol B, beta. Kemudian, dalam pengujian hipotesis diperlukan membuat dua pernyataan hipotesis, yaitu pernyataan hipotesis nol. Pernyataan yang diasumsikan benar kecuali ada bukti yang kuat untuk membantahnya. Selalu mengandung pernyataan sama dengan, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, dilambangkan dengan H2. Contoh,
hipotesis 0 sama dengan rata-rata hipotesis 1 sama dengan rata-rata hipotesis 2, atau hipotesis 0 sama dengan rata-rata hipotesis 1 lebih besar sama dengan dari rata-rata hipotesis 2. Kemudian pernyataan hipotesis alternatif. Pernyataan yang dinyatakan benar jika hipotesis 0 berhasil ditolak, dilambangkan dengan H1 atau HA. Contoh, hipotesis alternatif sama dengan rata-rata hipotesis 1 sama dengan dari rata-rata hipotesis 2, atau hipotesis alternatif sama dengan rata-rata hipotesis 1 lebih besar dari rata-rata hipotesis 2. Kemudian keputusan kebenaran. Keputusan terima H0, tolak H0. Kebenaran H0 benar, H0 salah. Nah, di sini dapat dilihat di gambar ya. Probabilitas kesalahan tipe 1 adalah alfa, probabilitas kesalahan tipe 2 adalah beta. Langsung bisa dilihat di gambarnya. Ini ada keputusan yang benar, ada kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2. Selanjutnya, C. Jenis-jenis statistik uji hipotesis yang sering digunakan. 1. Sampel z-test, pengujian Z1 sampel. 1 sampel z-test digunakan jika data sampel melebihi 30, N lebih besar dari 30, dan simpanan baku standar deviasi diketahui. Kemudian 1 sampel t-test, pengujian T1 sampel. 1 sampel t-test digunakan apabila data sampel kurang dari 30, N kurang dari 30, dan simpanan baku tidak diketahui. Kemudian 2 sampel t-test, pengujian T2 sampel. 2 sampel t-test digunakan apabila ingin membandingkan 2 sampel data. Kemudian par t-test, pengujian pasangan T. Par t-test digunakan apabila ingin membandingkan 2 pasang data. Kemudian 1 proportion test, pengujian proporsi 1 sampel. 1 proportional test digunakan untuk menguji proporsi pada satu populasi. Kemudian 2 proportion test, pengujian proporsi 2 sampel. 2 proportion test digunakan untuk menguji perbandingan proporsi 2 populasi. Nah, selanjutnya uji kelayakan data. Uji kelayakan data itu ada 2, uji untuk data primer dan untuk data sekunder. Untuk data sekunder itu ada bagiannya, ada uji asumsi klasik dibagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, kemudian uji heterokedastisitas, kemudian yang C uji multikolinearitas, kemudian yang D uji autokorelisasi. Kemudian uji asumsi klasik. Apa sih uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif sebelum dilakukan uji hipotesis agar dapat penelitian yang akan diuji dapat diketahui apakah layak atau tidak. Nah, untuk melakukan penelitian, uji asumsi itu sangat penting agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Kemudian jenis-jenisnya 1 uji normalitas. Uji yang bertujuan untuk menilai apakah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang 2 uji heterokedastisitas, uji asumsi yang harus dipenuhi agar data pada model analisis regresi yang digunakan tidak bias. Kemudian yang ketiga, uji multikolinearitas, uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear
korelasi atau hubungan kuat antara variabel independen. Kemudian uji autokorelasi. Uji untuk melihat apakah terjadi korelasi antara waktu periode T dengan periode sebelumnya. Sederhananya, tidak boleh ada korelasi antara observasi data dengan observasi sebelumnya. Nah, uji-uji ini sangat penting dan harus dilakukan dalam pengujian uji hipotesis. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu.